Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah yang Maha Esa karena telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul di pagi hari ini. Saya Fitri Mariana Dewi, Fitrin Febrian, Yunita Maulidia Paha, Cindy Nurul Aulia Putri. Di sini kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang standar pada pelayanan bank syariah. Dalam standar pelayanan bank syariah terdiri dari sistem pelayanan bank syariah, standar mutu pelayanan bank syariah, tata cara melayani nasabah, dan etika perbankan syariah. Pelayanan nasabah adalah rangkaian kegiatan, sikap, dan perilaku petugas bank dalam menerima kehadiran atau komunikasi dengan nasabah, baik langsung maupun tidak langsung. Layanan yang dilakukan harus berlandaskan etika dan bertujuan ibadah atau worship dengan niat untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, standar layanan perbankan syariah meliputi yang pertama, standar penampilan petugas, yang kedua, standar kebersihan dan kerapian ruang kerja, yang ketiga, pengetahuan mengenai produk dan jasa perbankan, yang keempat, standar komunikasi dengan nasabah. Yang kelima, standar penanganan keluhan nasabah. Materi pertama ialah sistem pelayanan bank syariah. Sistem pelayanan bank syariah adalah perilaku yang ditujukan kepada nasabah. Salah satu tindakan untuk memuaskan konsumen adalah dengan cara memberikan pelayanan kepada konsumen dengan sebaik-baiknya. Beberapa hal yang bisa memberikan kepuasan bagi pelanggan, yaitu nilai total pelanggan yang terdiri dari nilai produk, nilai pelayanan, nilai personal, nilai image atau citra, dengan biaya total pelanggan yang terdiri dari biaya moneter, biaya waktu, biaya tenaga, dan biaya pikiran. Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN berwenang mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis dari kegiatan tersebut, mengawasi dan konsumen dapat mengambil sebuah keputusan pembelian sekaligus sebagai perwujudan dari perilaku permintaannya melalui proses pengamatan dan seleksi. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keputusan untuk membeli adalah: yang pertama, faktor budaya dan kelas sosial konsumen. Yang kedua, faktor sosial yang terdiri dari kelompok acuan, keluarga, serta peran dan status. Yang ketiga, faktor pribadi yang terdiri dari karakteristik usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, serta dari kepribadian dan konsumen diri membeli itu sendiri. Yang terakhir adalah faktor psikologis, yaitu adalah sebuah motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan, dan pendirian. Terkait dengan sistem pelayanan bank syariah, baik langsung saja, saya akan menjelaskan 7 dimensi pelayanan bank syariah yang harus ditujukan oleh pegawai, karyawan, atau pihak bank syariah kepada customer, konsumen, atau nasabah bank syariah. Baik, langsung saja. Yang pertama, compliance. Compliance ini adalah kemampuan untuk melengkapi sistem operasional yang sesuai dengan syariah Islam. Kemudian ada assurance, jaminan, ada reliability, infrastruktur yang nyaman, kemudian ada tangibility, ada empathy atau perhatian, kemudian ada responsiveness atau tanggapan, kemudian ada satisfaction atau kepuasan nasabah. Baik, yang pertama ada compliance. Compliance ini yaitu sebuah kelengkapan yang telah dipenuhi oleh pegiat atau pihak bank syariah, di mana sistem operasionalnya telah memenuhi syarat yang sesuai dengan hukum Islam dan prinsip-prinsip syariah. Jadi bank syariah itu biasanya dikenal dengan bank yang tidak dalam sistem operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga bank, interest dalam produk tabungan atau pembiayaan.
Baik, selanjutnya ada assurance. Assurance ini yaitu jaminan. Jaminan yang merupakan hal yang sangat sensitif bagi pihak bank syariah ataupun nasabah bank syariah. Di mana jaminan atau assurance ini biasanya ada dalam produk pembiayaan, di mana para nasabah atau calon nasabah bank syariah hendak melakukan pinjaman dana tertentu dalam produk pembiayaan, di mana mereka harus mempunyai jaminan untuk melakukan pinjaman. Kemudian selanjutnya ada reliability. Reliability ini kehandalan yang dimiliki oleh pegawai bank syariah yang harus diperhatikan dalam sistem pelayanan, di mana janji bank kepada nasabah untuk melakukan sesuatu pada waktu tertentu. Jadi dalam reliability ini yaitu kehandalan pihak bank syariah untuk mengatur sistem atau manajemen waktunya untuk nasabah. Kemudian ada tangibility. Tangibility ini pelayanan yang dapat diberikan instansi terhadap bank syariah, yaitu dengan memperhatikan desain interior atau infrastruktur yang memadai, yaitu infrastruktur yang sangat nyaman sehingga tidak membuat nasabah bosan untuk dalam mengantri atau menunggu antrian. Kemudian ada empathy. Empathy ini ketersediaan waktu yang sesuai antara pegawai bank syariah dengan ketepatan jam kerja bagi nasabah. Jadi ketepatan waktu antara keduanya untuk bertemu itu sangat mempengaruhi keduanya, mempengaruhi transaksi atau komunikasi antara keduanya. Jika mereka mempunyai janji, jadi mereka harus bisa saling bertemu di jam sekian-sekian. Dan untuk pegawai bank syariah ini yang harus perlu diperhatikan, karena pegawai bank syariah harus standby. Mereka harus segera melayani pihak nasabah bank syariah jika ada kesepakatan janji tertentu. Kemudian ada responsiveness. Responsiveness ini merupakan ketanggapan yang harus dan sangat perlu diperhatikan oleh pegawai bank syariah ketika berkomunikasi dengan nasabah. Jadi responsiveness ini pihak pegawai bank syariah harus segera cepat tanggap melayani nasabah bank syariah. Jadi ketika mereka datang masuk ke dalam instansi bank syariah atau perusahaan bank syariah, mereka harus segera standby dan menerima dan kemudian langsung melayani nasabah bank syariah. Kemudian ada satisfaction. Satisfaction ini merupakan tingkat kepuasan daripada nasabah bank syariah terhadap pelayanan yang diberikan oleh pegawai bank syariah. Jadi satisfaction ini atau kepuasan daripada nasabah itu sangat-sangat perlu diperhatikan oleh pihak pegawai bank syariah, karena ini sangat berpengaruh terhadap kualitas loyalitas nasabah terhadap institusi atau perusahaan bank syariah bagi perkembangan institusi tersebut. Jadi jika tingkat kepuasan pelanggan atau nasabah itu tinggi, maka loyalitasnya juga sangat tinggi. Jadi mereka nasabah merasa pegawai bank syariah sangat tanggap, kemudian mereka puas terhadap pelayanannya, maka loyalitas akan ada di pihak nasabah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelayanan pada bank syariah. Pelayanan pada bank syariah adalah rangkaian kegiatan sikap dan perilaku petugas bank dalam menerima, kehadiran atau berkomunikasi dengan nasabah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Layanan yang dilakukan harus berdasarkan etika, tujuan ibadah, dengan niat mendapatkan ridho dari Allah SWT. Secara umum, pelayanan pada bank syariah meliputi yang pertama, standar penampilan petugas, yang kedua, standar kebersihan dan kerapian ruang kerja, yang ketiga, pengetahuan mengenai produk dan jasa perbankan syariah, yang keempat, standar komunikasi dengan nasabah, yang kelima, standar penanganan keluhan nasabah. Dan sistem pelayanan pada bank syariah
adalah perilaku yang ditunjukkan kepada nasabah. Salah satu tindakan untuk memuaskan konsumen adalah dengan cara memberikan pelayanan kepada konsumen dengan sebaik-baiknya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memuaskan konsumen, yaitu memberikan penilaian totalitas pelanggan yang terdiri dari nilai produk, nilai pelayanan, nilai personal, nilai image, dan biaya total pelanggan yang terdiri dari biaya moneter, biaya waktu, tenaga, maupun biaya pikiran. Dan pada fatwa Dewan Syariah Nasional berwenang mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis dari kegiatan yang mengawasi dan konsumen dapat mengambil sebuah keputusan pembelian sekaligus sebagai perwujudan dari perilaku permintaannya melalui proses pengamatan dan seleksi. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan ataupun keputusan untuk membeli adalah: yang pertama adalah faktor budaya dan kelas sosial konsumen, dan yang kedua karena faktor sosial yang terdiri dari kelompok ajuan, keluarga, serta peran dan status, dan ketiga faktor pribadi yang terdiri dari karakteristik, usia, dan tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, serta dari kepribadian konsep diri pembeli tersebut sendiri. Faktor yang keempat adalah faktor psikologis, yaitu adalah semacam sebuah motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan, dan pendirian. Dan di sini menjelaskan tentang sebuah kelengkapan yang telah dipenuhi oleh syarat-syarat atau ketentuan yang adalah hukum prinsip Islam yang tidak menggunakan atau telah menyediakan sistem bunga yang diambil atau diberikan kepada produk pembiayaan ataupun tabungan dengan produk lainnya. Dan pada sistem pelayanan bank ada 5 dimensi yang harus ditunjukkan pekerja di perbankan syariah kepada konsumen, yang meliputi: yang pertama, compliance, 2, assurance, yang ketiga, reliability, yang keempat, satisfaction atau responsiveness. Dan asuransi itu sendiri adalah adanya jaminan, merupakan sebuah hal yang biasanya dilakukan oleh perbankan syariah ketika seorang nasabah telah melakukan peminjaman dana kepada bank. Dan reliability sendiri itu adalah sistem perjanjian nasabah oleh bank dengan jangka waktu yang telah dijanjikan di awal perjanjian, yang sesuai dengan dikatakan oleh pegawai bank. Dan pada standar mutu pelayanan bank itu sendiri telah memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah dengan pelayanan terbaik kepada umat manusia agar pekerjaan yang sangat mulia dan merupakan pintu kebaikan bagi siapa saja yang telah melakukannya. Jadi setiap pada dasarnya adalah setiap pelayan pada bank syariah telah memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah. Dengan pelayanan yang baik tersebut menjadikan setiap nasabah merasa nyaman atas pelayanan yang telah diberikan oleh pegawai bank kepada nasabah tersebut. Tata cara melayani nasabah dengan baik dan benar terbagi menjadi 23 tata cara, yaitu cepat, cermat, tepat, cekatan, teliti, benar, ramah, sopan, simpatik, mengalah, fleksibel, penuh perhatian terhadap nasabah, menyenangkan hati nasabah, memuaskan apa yang diinginkan oleh nasabah, bersih, sehat, rapi, indah, serasi, penampilan yang baik di hadapan nasabah, tertib, aman, dan canggih. Nah, nasabah memiliki keinginan-keinginan terhadap bank syariah, antara lain tersenyum ramah kepada nasabah, disapa dengan ramah, disebut namanya saat berkomunikasi, didengar dengan baik, keluh kesah dari nasabah, dapat dipahami penjelasannya atau jalan keluarnya sesuai dengan keinginan yang diinginkan oleh nasabah, tidak membagi perhatian kepada hal yang lain, cepat tanggap dan akurat, ucapan terima kasih dan kesan akhir yang manis. Nah, dalam etika perbankan syariah dapat diartikan sebagai ketentuan yang mengatur tindak dan gerak manusia dalam pergaulan di masyarakat.
Nah, seperti penampilan, cara berbicara, sopan santun, dan lainnya. Strategi pemasaran hendaknya diimplementasikan secara konsisten dan bijaksana, serta tetap berpegang teguh kepada ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Etika perbankan syariah yaitu bagaimana proses aktivitas pemasaran kebijakan secara benar. Nah, adil dan berpegang teguh pada nilai-nilai dalam berbisnis. Nah, proses pengambilan keputusan harusnya merupakan hasil dari problem solving dengan para stafnya dan keahlian dari latar belakang yang berbeda. Nah, terdapat beberapa karakter yang harus dimiliki oleh petugas atau pegawai bank syariah dalam melakukan pelayanan kepada nasabah, antara lain yaitu tidak melakukan perbuatan tercela, memegang teguh amanah, menjaga nama baik bank dan nasabah, beriman dan mempunyai rasa tanggung jawab moral kepada nasabah, memiliki integritas yang tinggi, memiliki disiplin dan tidak kasar kepada nasabah, sabar dan tegas. Baik, itu 4 konsep pembahasan yang telah kami kelompok 8 paparkan. Dari keempat konsep tersebut, yaitu yang pertama sistem pelayanan bank syariah, kemudian yang kedua standar mutu pelayanan bank syariah, yang ketiga tata cara melayani nasabah, dan yang terakhir etika perbankan syariah. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu pihak bank syariah, pegawai bank syariah harus meningkatkan sistem operasional pelayanannya, karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap tingkat kualitas loyalitas nasabah kepada pihak bank syariah. Karena itu sangat bergantung juga bagi perkembangan bank syariah ke depannya. Jika loyalitas nasabah itu tinggi, maka perkembangan bank syariah pun akan juga ikut menaik atau meningkat. Jadi mungkin itu paparan yang dapat kami sampaikan dari kelompok 8. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.